Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang karakteristik entrepreneur yang meliputi percaya diri, orientasi tugas dan hasil, dan pengambil resiko. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Triska Wahyu Purwaningrum, NIM 18-2036. Selanjutnya Saya Yunovianti Putri, NIM 18-2016. Selanjutnya, Saya Febitrisya Kartika, NIM 18-2018. langsung masuk ke materi. Selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Ayu Novianti. Dipersilahkan. baik, di sini kita akan menjelaskan tentang karakteristik dan watak seorang wirausahawan. Tapi sebelum kita membahas tentang karakteristik, kita akan menjelaskan tentang pengertian jiwa kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya menurut Suryana. Banyak ahli menjabarkan karakteristik kewirausahaan dengan konsep yang berbeda-beda. Meredith dalam Suryana mengemukakan karakteristik dan watak seorang wirausahawan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, orientasi tinggi. Dan yang keenam, berorientasi. Tapi di sini kita akan membahas tentang 3 poin yang di atas tersebut. Jadi yang pertama, karakteristik percaya diri. Jadi percaya diri sendiri berada pada posisi pertama sebagai karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Percaya diri merupakan keyakinan yang dimiliki individu terhadap kemampuan dan sumber daya yang ada dalam diri sendiri. Kualitas tindakan seseorang tergantung kepada besarnya kepercayaan diri. Semakin besar rasa percaya diri, semakin bagus pula tindakan yang dihasilkan. Sehingga dengan kepercayaan diri diharapkan seseorang akan menghasilkan kesuksesan bagi bisnis. Karena karakter ini menghasilkan pribadi yang tidak takut gagal, tidak mudah putus asa, dan akan selalu merasa bahwa dirinya mampu, serta tidak ragu-ragu dalam memecahkan masalah. Percaya diri menunjukkan bahwa seseorang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kritis, emosinya pun lebih stabil dan tidak mudah tersinggung. Selanjutnya, supaya percaya diri ini perlu diasah untuk memudahkan kita dalam menggapai kesuksesan, yaitu dengan cara yang pertama bergabung dengan lingkungan yang positif. Kita sebagai manusia sosial, lingkungan memang adalah suatu elemen penting yang mempengaruhi perkembangan kita. Jika kita terbiasa berada di lingkungan yang selalu berpikir negatif, akan mudah putus asa. Hal tersebut juga akan membuat kita terpengaruh dan malah melepaskan hal yang seharusnya bisa kita dapatkan. Jadi, mulailah untuk bergaul dengan lingkungan yang positif. Mereka yang menghargai setiap perkembangan kita, sekecil apapun itu, akan turut meningkatkan kepercayaan diri kita untuk selalu berusaha selelah dan sebesar apapun halangannya. Yang kedua, beranikan diri untuk menerima tanggung jawab. Orang yang percaya diri akan berani menerima segala resiko yang ada. Orang tersebut akan merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan kepadanya, sehingga ia akan melakukan hal sebaik mungkin agar tidak menimbulkan resiko buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi setiap orang diciptakan dengan kelebihan yang berbeda-beda, tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Gali terus kelebihan kita dan kembangkan potensi yang dimiliki dan lakukanlah setiap tanggung jawab yang diberikan dengan kelebihan yang dimiliki tersebut. Selanjutnya,
Ini yang ketiga, yang terakhir, selalu yakin dengan apa yang dilakukan. Yakinlah bahwa apa yang dilakukan itu bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak perlu peduli dengan pendapat orang-orang yang tidak setuju. Keyakinan itu nantinya akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada kita. Sebelum bertindak, sebaiknya juga dipikirkan dulu untung ruginya agar tidak menimbulkan risiko buruk bagi diri Anda maupun orang lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Rizka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih berorientasi pada tugas dan hasil. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi dan bekerja keras sehingga mencapai tujuan secara optimal. Yang kedua, kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka dengan tantangan. Dan yang ketiga, perilaku sebagai pemimpin berteman dengan orang lain dan mau menerima saran orang lain yang dianggap bermanfaat. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab atas usaha yang dilakukannya masuk untuk menambahkan komentar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Feby, dipersilahkan. Ya, pengambil resiko. Sebagai seorang entrepreneur yang sejati, seorang entrepreneur harus berani mengambil sikap dalam pengambilan resiko dalam setiap usaha yang dilakukan. Keberanian dalam menanggung resiko sangat tergantung kepada daya tarik setiap alternatif. Maksud daya tarik setiap alternatif di sini adalah, semisal kita sebagai wirausahawan tekstil, di suatu ketika kita mau ataupun sedang dalam kondisi harus mengganti bahan utama dengan alternatif lain, maka kita harus memikirkan apakah alternatif tersebut atau pengganti bahan utama kain itu bisa menjadi daya tarik dari produk kita atau tidak. Tapi bukan berarti kita tidak mencoba, kan kita nggak akan tahu kalau misalnya kita nggak pernah mencoba. Dan juga apapun hasilnya, kita harus siap jika mengalami kerugian dan kemungkinan relatif lainnya seperti gagal, dan jika sukses pun itu adalah seperti bonus tambahan dari hasil kerja keras kita sendiri. Next. Hal-hal yang menentukan dalam pengambilan resiko. Yang pertama ada keyakinan pada diri sendiri, kesediaan menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan, dan terakhir ada kemampuan menilai situasi resiko secara realistis. Di sini yang dimaksud keyakinan pada diri sendiri itu adalah jika kita saja tidak yakin pada diri kita sendiri, bagaimana kita mau meyakinkan orang lain, entah itu pegawai atau klien kita. Lalu yang dimaksud kesediaan itu adalah misal kita untuk memperoleh keuntungan di sini adalah semisal kita memiliki kemampuan atau skill apapun itu, kita harus bisa memanfaatkannya, mencari peluang untuk bisa lebih maju. Contoh, kita memiliki skill di bidang public speaking, kita bisa menggunakannya untuk melobi atau mencari klien, dan jelas untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir ada kemampuan menilai situasi resiko secara realistis. Yang dimaksud di sini adalah kita boleh saja optimis dengan ide atau gagasan kita, tapi kita juga harus berpikir ini plan kita bisa tidak kita pakai gitu loh. Kalau misalnya plan kita membuat kita mengalami kerugian, jadi kan kita nggak bisa memakai plan itu. Jadi selain optimis, kita harus memikirkan kemungkinan terburuk, tidak bisa kita memaksakan keadaan. Nah, selanjutnya. Jika seorang entrepreneur mampu menghadapi resiko dalam setiap peluang usaha yang dilakukan, maka seorang pengusaha tersebut mampu memperoleh kesuksesan. Yang dimaksud adalah jika seorang entrepreneur mudah menyerah, maka akan susah untuk dia mencapai kesuksesan di mana setiap hidup ataupun usahanya tidak akan selalu berjalan baik. Jika dia tidak mampu menghadapi resiko, sekali dia mendapat masalah, maka dia akan menyerah dan tidak tahu bagaimana cara untuk memulai atau bangkit lagi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.